Halo teman-teman semuanya, pada awal membaca buku pasti kita tertuju dengan yang namanya buku fisik. Dan kita selalu dipertemukan dengan buku fisik setiap harinya. Tapi di zaman serba digital seperti sekarang ini, muncul satu inovasi baru dengan format e-book dan juga e-reader yaitu Kindle. Mungkin teman-teman ada yang bingung, apa itu Kindle? Dan ada juga yang bingung ingin memilih membaca menggunakan Kindle atau menggunakan buku fisik. Dan karena itu, pada video kali ini aku mau membagikan persepsi aku sebagai pembaca yang menggunakan e-reader atau Kindle dan juga buku fisik atau buku cetak, yang mana lebih cocok untuk kita sebagai pembaca buku. Pada channel aku ini, aku sudah membuatkan video 2 device yang merubah hidup aku, dan salah satunya adalah Kindle. Untuk video ini, pembahasannya lebih lengkap tentang Kindle yang aku gunakan, serta pertimbangan untuk kita yang ingin memilih Kindle atau membaca menggunakan buku fisik. Yang pertama, apa itu Kindle atau e-reader? Jadi Kindle adalah e-reader yang dibuat oleh Amazon di Amerika Serikat pada tahun 2007, tanggal 17 bulan November. Kindle ini adalah alat baca yang berbentuk elektronik, dan Kindle ini didesain dan dikhususkan untuk pembaca dan juga memudahkan pembaca untuk bisa lebih mobile, fleksibel dalam setiap harinya. Kemudian layar Kindle ini tidak seperti layar pada umumnya. Jadi Kindle menggunakan layar yang sama persis dengan buku yang kita baca. Dan inovasi ini dinamakan e-ink atau e-paper, yang membuat kita sebagai user Kindle itu lebih nyaman untuk membaca Kindle dalam waktu yang cukup panjang. Dan ketika di bawah sumber cahaya atau sinar matahari, layar Kindle tidak akan menggelap seperti layar handphone pada umumnya, melainkan akan menyerap cahaya dari sumber cahaya, kemudian cahaya itu menerangi layar Kindle itu sendiri. Dan pada saat ini juga, Kindle adalah sebuah e-reader yang sangat populer di dunia perbukuan. Yang kedua, experience atau pengalaman aku menggunakan Kindle. Aku menggunakan Kindle Paperwhite generasi ke-11 sebagai e-reader daily aku. Kindle ini sudah aku beli sejak 8 bulan yang lalu. Dalam 8 bulan menggunakan Kindle, aku sangat terbantu sekali untuk membaca lebih banyak lagi buku-buku internasional. Dan juga pengalaman aku sama Kindle ini bisa dibilang sangat-sangat dekat, bagaikan hal yang tidak bisa dipisahkan. Agak lebay. Jadi setiap aku berpergian kemanapun, aku selalu membawa Kindle yang aku punya. Contohnya ketika aku menservis motor aku di bengkel, aku membawa Kindle. Dan kemudian aku ke gym juga bawa Kindle, ke cafe bawa Kindle. Sebelum tidur juga aku biasanya baca Kindle. Dan bahkan kalau aku ke WC, aku sempatkan biasanya membawa Kindle untuk aku baca. Kemudian Kindle ini juga membantu aku untuk membaca skrip-skrip video aku pada channel aku ini. Jadinya ketika skrip video aku sudah final, aku langsung kekirim ke Kindle aku via email. Dan kemudian aku langsung bisa membaca skrip video aku di Kindle dengan layar yang begitu besar. Kemudian aku juga terbantu dengan fitur highlight-nya. Karena ketika kita melakukan highlight di Kindle ini, dan kemudian di masa depan ketika ingin membaca highlight itu, Kindle ini sudah merapikannya sangat-sangat rapi. Yang mana bagi kita itu sangat memudahkan untuk membaca highlight-nya. Kemudian fitur note dalam Kindle ini yang memudahkan aku ketika menemukan hal yang penting dan kemudian ingin mencatat pemikiran dari aku sendiri, aku tinggal mendrag katanya, kemudian mencatat pemikiran yang muncul pada kata yang aku sedang baca. Jadi sebelum aku memiliki Kindle ini, aku membeli buku-buku internasional menggunakan buku fisik. Dan harga dari buku fisik internasional itu kisaran 250.000 hingga 400.000 per bukunya. Tapi ketika aku membeli buku di Kindle ini, itu harganya turun menjadi 100 hingga 200.000 per bukunya. Bahkan bisa lebih rendah lagi. Yang mana lebih murah 50%, bahkan bisa lebih. Contohnya seperti buku Psychology of Money karya Morgan Housel, harga di Kindle itu $9,99. Yang mana kalau dirupiahkan itu harganya sekitar 150 ribuan. Sedangkan ketika membeli bukunya di e-commerce buku internasional di Indonesia, itu harganya sekitar 315.000. Dari ini bisa menghemat pengeluaran aku sebagai mahasiswa untuk membeli dan juga membaca banyak buku. Yang ketiga, perbedaan Kindle dan juga buku fisik. Perbedaan antara Kindle dan juga buku fisik itu sangat-sangat berbeda. Karena yang satu ini sebuah elektronik, kemudian yang satunya yaitu buku fisik. Kemudian perbedaannya juga ada di desain, bobot, dan juga fitur-fiturnya. Walaupun fungsinya sama-sama untuk membaca buku. Kalau buku fisik, kita membacanya seperti normalnya buku. Memegang buku, membalikan kertas, dan juga bisa langsung mencoret-coret bukunya. Dan juga pada buku fisik itu ada bau yang cukup khas yang sangat kita sukai sebagai pembaca buku fisik. Tapi di Kindle itu seperti kita memegang handphone atau tablet. Jadi bisa dibilang Kindle itu seperti buku portable yang ada di genggaman kita. Kemudian dari bobot, Kindle itu lebih ringan daripada buku-buku pada umumnya. Dalam satu Kindle itu bisa memuat ratusan hingga ribuan
ribuan buku. Dan dari ini kita bisa menghemat ruang dan juga bobot ketika berpergian dan ingin tetap membaca buku. Dan juga Kindle ini bisa dibilang sebagai minimalis device. Sampai pada inti dari video ini, lebih baik Kindle atau buku fisik. Untuk pilihannya tergantung dari kita sendiri. Tapi untuk aku yang lebih mementingkan isinya daripada fisiknya, aku lebih memilih untuk membaca buku menggunakan Kindle. Tapi aku juga tetap membeli buku-buku fisik. Tapi tidak sesering sebelum aku memiliki Kindle device. Alasan aku tetap membeli buku fisik yaitu membeli buku-buku dari Indonesia yang bukan terjemahan atau dari penulis-penulis dari Indonesia. Contohnya pada tahun lalu aku membeli buku-buku Raditya Dika. Untuk teman-teman ada beberapa pertimbangan yang bisa teman-teman pikirkan sebelum memilih Kindle atau buku fisik. Yang pertama, harga Kindle yang begitu mahal, yang fungsinya hanya untuk membaca buku. Dan juga menurut aku Kindle ini tidak cocok untuk teman-teman yang baru memulai untuk membangun habit membaca buku. Walaupun Kindle ini bisa dibilang sebagai investment yang bisa kita gunakan dalam jangka panjang. Karena buku-buku yang dijual pada Kindle ini lebih murah daripada kita membeli buku cetaknya. Yang kedua, masih jarang buku-buku Indonesia dijual pada Amazon Kindle ini. Jadi rata-rata buku di Amazon Kindle ini adalah buku yang berbahasa Inggris atau buku-buku internasional. Bagi teman-teman yang sudah pernah membeli buku e-book di Google Book, itu sulit sekali untuk memindahkannya ke Kindle device ini. Memang ada cara untuk memindahkannya, tapi itu sedikit ribet. Karena Kindle ini benar-benar kita dipaksa untuk membeli bukunya pada Amazon Kindle. Jadi untuk pertanyaan lebih baik Kindle atau buku fisik, itu semuanya kembali kepada teman-teman semua. Dan video ini menjadi bantuan kepada teman-teman semua yang bingung dengan dua hal ini. Tadi adalah penjelasan aku tentang pertimbangan kita sebagai pembaca untuk memilih Kindle atau buku fisik sebagai daily bacaan kita. Dari pengalaman aku menggunakan Kindle selama 8 bulan dan juga sebagai pembaca buku fisik. Jika teman-teman masih bingung dengan dua hal ini, teman-teman bisa tinggalkan komentar pada video ini supaya kita bisa berdiskusi bersama tentang dua hal ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal hingga selesai. Aku Khairul dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!